Kami adalah kelompok 5 ingin menjelaskan jenis-jenis tanah yang ada di Kota Bau-Bau. Tapi sebelum kami menjelaskan, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Mulai dari yang di ujung. Saya Hajrianti akan menjelaskan jenis tanah kapur. Saya Nasira akan menjelaskan jenis tanah merah. Saya Wafia akan menjelaskan jenis tanah pasir. Saya Marniati akan menjelaskan jenis tanah hitam. Dan terakhir, saya Novalen ingin menjelaskan tanah liat. Dan itulah nama-nama anggota kelompok kami. Dan yuk, mari kita lihat penjelasannya. Cus! Oke guys, ini namanya tanah kapur, asalnya dari batu kapur. Warnanya cerah, teksturnya keras, dan kering. Tapi masih bisa ditumbuhi tanaman, seperti jagung dan singkong. Jadi begitu saja tentang tanah kapur. Terima kasih, semoga menambah wawasan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tanah merah. Jenis tanah merah yang banyak dijumpai di tropis hujan seperti di Indonesia. Dan ternyata jenis tanah merah tersebut tuh tidak subur secara alami guys. Jadi kalau kita ingin menggunakan tanah ini, kita harus memproduksinya secara alami, seperti di perkebunan. Karena kan di perkebunan tuh semua rata-rata di tanahnya itu tanah merah, dan ternyata tanamannya itu harus khusus tanaman-tanaman yang memang contoh-contohnya itu seperti kopi, kelapa sawit, teh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang tanah pasir. Nah, tanah pasir ini teksturnya kasar dan gampang menyerap air dan mudah kering. Nah, biasanya tanah pasir ini terdapat di daerah pantai dan tempat panas. Tapi tanah pasir ini juga bisa dibertanikan kalau pupuk dan penyiramannya rutin. Contoh tanamannya itu misalnya semangka, melon, atau kacang tanah. Nah, sedikit cukup di situ saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya lanjut ke video berikutnya. See you! Hai guys, jadi saya akan menjelaskan apa itu tanah hitam. Jadi, tanah hitam itu adalah tanah yang terbentuk dari hasil dekomposisi bahan organik seperti dedaunan, ranting pohon, dan lain-lainnya. Ciri-cirinya itu tanahnya itu gembur dan kaya akan unsur hara. Tanah ini juga dia itu cocok ditanami semua jenis tanaman, dari tanaman budidaya seperti padi, kemudian masuk ke hortikulturanya, kemudian tanaman hias. Sekian itu penjelasan jenis tanah hitam dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Novalen akan menjelaskan tanah liat. Nah, seperti yang di depan saya ini, tanah liat ya teman-teman. Nah, ini. Nah, tanah liat ini memiliki partikel yang sangat kecil dan sangat halus teman-teman. Jadi ketika tanah liat ini basah, dia akan sangat lengket teman-teman. Nah, lihat, dia bisa menempel di permukaan. Tapi ketika tanah liat ini kering, dia akan menjadi keras dan sangat rapuh, seperti di gambar samping ini. Dan terus kelebihannya apa? Nah, kelebihannya itu yang pertama, tanah liat ini kaya akan magnesium dan kalium. Dan yang kedua, karena partikelnya sangat kecil, dia bisa menyimpan air cukup lama. Jadi buat penyimpanan airnya dia sangat bagus. Nah, tetapi dia memiliki kekurangan juga teman-teman. Nah, seperti apa? Seperti pH-nya sangat rendah. Dan yang kedua, karena partikelnya sangat kecil dan sangat berkaitan, nah sehingga ini tanaman akan sulit tumbuh teman-teman. Dan yang ketiga, karena partikelnya juga sangat kecil, dia menyimpan air dalam
cukup lama teman-teman, jadi drainasenya itu tidak baik teman-teman. Jadi beberapa akar akan mengalami kebusukan karena akan terkena air terus. Jadi begitu penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.